Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya pada kegiatan MPLS pada materi penguatan wawasan kebangsaan pada hari kedua tanggal 13 Juli 2021. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua kelas 10 yang sudah diterima di SMK Negeri 7 Purworejo di jurusan Tata Busana, Akuntansi dan Keuangan Lembaga dan juga Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saya berikan apresiasi dan salut untuk kalian semua. Anak-anakku yang berbahagia, materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini adalah tentang penguatan wawasan kebangsaan. Anak-anak mungkin pada saat dulu di SMP sudah mengenal apa sih itu wawasan kebangsaan. Sebelum masuk ke materi wawasan kebangsaan, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ari Kurniawati MPD. Saya mengabu mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Sehingga anak-anakku yang sekarang mengikuti kegiatan MPLS, besok ada materi Sejarah Indonesia dan ketemu dengan Ibu. Dan Alhamdulillah Ibu sudah mengajar di SMK Negeri 7 Purworejo selama 15 tahun. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan dan saya cintai, kita akan memberikan pengantar dulu tentang apa sih wawasan kebangsaan. Bahwa wawasan kebangsaan merupakan suatu kewajaran bahwa bangsa yang besar wilayahnya seperti Indonesia selalu berusaha agar rakyatnya bersatu untuk menuju kepada satu keadaan persatuan, tidak bercerai-berai dan akur dalam berbagai keadaan. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan itu. Persatuan di sini kita wujudkan karena satu kepentingan bersama, yaitu menjaga keutuhan dan juga keeratan bangsa dan negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan kepentingan akan wawasan kebangsaan. Kita akan masuk ke pengertian dari wawasan itu apa. Wawasan adalah hasil mewawas, sebuah tinjauan dan sebuah pandangan atau konsepsi atau cara pandang kita. Karena itu, wawasan kebangsaan ini identik dengan wawasan Nusantara dalam arti sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang meliputi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Untuk materi kali ini, saya akan menyampaikan salah satu aspek dari wawasan kebangsaan dalam bidang sosial budaya, yaitu tentang masyarakat multikultural. Kita akan melihat kompetensinya apa dengan mempelajari salah satu bagian dari wawasan kebangsaan, yaitu tentang masyarakat multikultural. Yaitu kompetensinya mendeskripsikan masyarakat multikultural itu seperti apa. Kemudian, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan konsep masyarakat multikultural. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian mengidentifikasi wujud keragaman dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural. Kemudian menemukan contoh praktek komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural dan juga memberikan kesimpulan manfaat masyarakat multikultural dalam membangun keutuhan bangsa dalam upaya mencapai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan melihat pengertian masyarakat multikultural. Jadi, menurut Kemendikbud tahun 2010, pengertian dari masyarakat multikultural itu ada dua. Yang pertama adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat. Kita bisa melihat ratusan suku bangsa di Indonesia dengan budaya dan ragam adat istiadat yang berbeda. Itu adalah suatu ciri khas, suatu khasanah yang kalau kita maknai secara positif, ini akan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.
Apakah kita sudah mencintai budaya kita sendiri? Ini yang perlu kita gali. Saya tanyakan kepada anak-anak, sudahkah anak-anak mencintai budaya anak-anak sendiri? Mungkin anak-anak ada yang berasal dari latar belakang Jawa, Sunda, atau mungkin Sumatera dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari masyarakat multikultural. Jadi anak-anak mengenal dan mencintai budaya sendiri, dilestarikan sebagai salah satu bentuk memperkuat wawasan kebangsaan dan juga dalam upaya menjaga utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian wujud keragaman dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Ada menurut Kuncoro Ningrat, ini Kuncoro Ningrat adalah seorang ahli sosiologi tahun 1996 memberikan pengertian suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas dari seringkali, tetapi tidak selalu, dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi suku bangsa antara satu dengan yang lain bisa kita lihat dari yang pertama adalah identitasnya, kemudian kebudayaannya, kemudian bahasanya. Misalnya sebagai anak-anak bisa melihat Sunda dengan Jawa itu jelas dari segi bahasa berbeda, kemudian dari segi budaya itu juga jelas sangat berbeda. Tetapi walaupun ada perbedaan itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada suku bangsa yang lain untuk tetap menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga memperkuat wawasan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menurut Van Vollenhoven dalam buku yang ditulis oleh Kuncoro Ningrat tahun 1996. Van Vollenhoven ini adalah seorang ahli sosiologi dari Belanda. Mengklasifikasikan berbagai suku bangsa di Indonesia. Kalau menurut Van Vollenhoven, pada sistem lingkaran hukum adat yang dibuat hanya terbagi 19 daerah. Tetapi Kuncoro Ningrat itu membagi ratusan, hampir sekitar 600-an, yaitu Aceh, Gayo Alas dan Batak, termasuk Nias dan Batu di situ. Kemudian Minangkabau termasuk kepulauan di sebelah selatannya yaitu Pulau Mentawai. Kemudian Sumatera Selatan termasuk di situ adalah Pulau Enggano di sekitar Bengkulu, termasuk di sini juga Bengkulu. Kemudian Melayu, Bangka dan Belitung. Kemudian ada Kalimantan. Kemudian Minahasa ada di Sulawesi Utara. Termasuk di situ adalah suku Sangita Laut, Gorontalo, kemudian Toraja yang mempunyai budaya tersendiri berbeda dengan Bugis di Sulawesi Selatan, kemudian Ternate, kemudian Ambon di Maluku, termasuk Kepulauan Baradaya. Kemudian ada Papua, Timor, Bali, dan Lombok. Kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur ini jadi satu karena dari segi bahasanya itu adalah menggunakan bahasa Jawa, kemudian Surakarta dan Yogyakarta serta Jawa Barat yang di sini dari segi bahasanya sudah berbeda yaitu bahasa Sunda dan juga adat Sunda. Kemudian menurut Hidayat tahun 1996 menyebutkan bahwa setidaknya 400 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Itu mencerminkan bahwa Indonesia merupakan terdiri dari beragam masyarakat, suku, bangsa, dan itu adalah termasuk masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian kita akan melihat wujud ragam budaya sebagai bagian masyarakat multikultural di Indonesia. Kita akan melihat ini hanya contoh aja, kita 15 suku bangsa dari Aceh sampai Papua. Jadi kita lihat suku bangsanya Aceh, kemudian lagu daerahnya ada Benggong Jumpa, kemudian tarian adatnya Saman, rumah adatnya Krong Bade, kemudian senjata tradisionalnya rencong, kemudian makanan tradisionalnya ada gulai kemama. Ini hanya kita ambil contohnya hanya satu. Nanti anak-anak silahkan mengeksplor, ditulis suku bangsa misalnya Aceh. Lagu daerahnya apa? Tidak hanya Benggong Jumpa, ada banyak. Kemudian tarian adatnya tidak hanya Saman. Kemudian rumah adatnya tidak hanya Krong Bade.
Kemudian senjata tradisional mungkin ada yang lain selain rencong, kemudian makanan tradisional juga banyak. Kemudian misalnya kita lihat lagu daerah Jawa, Gambang Suling. Ada lagi lagu daerahnya, ada Ler Iler, Gundul-Gundul Pacul, dan sebagainya. Silakan nanti anak-anak di akhir materi ini, anak-anak saya berikan tugas untuk menuliskan tentang wujud ragam budaya sebagai bagian masyarakat multikultural di Indonesia yang belum saya sampaikan di PPT ini. Kemudian tarian adatnya ada selain gambyong ada serimpi, kemudian rumah adatnya joglo, kemudian senjata tradisionalnya juga banyak. Makanan tradisionalnya apalagi sangat banyak, saya tidak hanya gudeg saja. Kemudian faktor penyebab masyarakat multikultural. Jadi penyebabnya apa sih masyarakat multikultural di Indonesia? Yang pertama adalah faktor sejarah Indonesia. Yang kedua, faktor kebudayaan asing. Yang ketiga, faktor geografis. Yang keempat, faktor fisik dan geologi. Yang kelima, faktor iklim. Anak-anakku yang saya cintai dan yang berbahagia, kita akan membahas dari yang pertama, faktor sejarah Indonesia. Jadi, negara Indonesia mempunyai sebuah kekayaan yang sangat melimpah. Kemudian tidak heran, banyak sumber daya rempah-rempah di Indonesia, sumber daya alam yang bisa diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Hal tersebut kemudian menjadikan bangsa Barat masuk ke Indonesia, dari Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, dan sebagainya. Dalam rangka apa? Mengeksploitasi kekayaan yang ada di Indonesia. Kemudian di samping sejarah dari bangsa Barat, kemudian banyak sekali masing-masing wilayah suku bangsa masyarakat multikultural tersebut terbentuk oleh pada saat zaman kerajaan Islam, pada saat zaman kerajaan Hindu-Buddha, di mana masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri yang membentuk budaya, membentuk sosial dari masyarakat di sekitarnya. Misalnya sebagai contoh kita lihat suku Sunda dengan kerajaan Pajajaran, kemudian suku Jawa dengan kerajaan Mataram, suku Bugis dengan kerajaan Goa, dan sebagainya. Kemudian pengaruh kebudayaan asing. Masa globalisasi merupakan proses urgent sekali dalam penyebaran kebiasaan di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena keterbukaan masyarakat di Indonesia lebih gampang untuk menerima budaya asing, walaupun kadang-kadang terjadi gesekan atau benturan dengan budaya lokal. Kemudian faktor geografis. Faktor geografis di sini adalah letak Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dihubungkan oleh lautan yang sangat luas. Kemudian faktor geografisnya ada yang di dataran rendah, ada yang di pegunungan, ada yang tinggal di kepulauan, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya dan terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia. Kemudian faktor fisik dan geologi, bahwa Indonesia terletak di salah satu 3 lempeng, yaitu lempeng Asia, lempeng Australia, dan juga lempeng Pasifik. Karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 3 tipe geologis tersebut, yaitu tipe Asiatis, tipe Australia, dan juga tipe peralihan. Kehidupan masyarakat yang bermukim di suatu pulau yang jelas tidak sama dengan kehidupan masyarakat di pulau yang lain. Biasanya masyarakat yang bermukim di pulau yang kecil akan susah mendapatkan sumber daya alam. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di pulau yang besar. Hal ini akan menciptakan kebudayaan masing-masing pulau itu berbeda dan menjadi faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia dari faktor fisik dan geologi. Kemudian faktor iklim. Iklim atau cuaca itu sangat berbeda-beda
bisa dominan terhadap pola perilaku masyarakat dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan situasi yang ada. Kemudian apa sih konsekuensi dari masyarakat multikultural? Konsekuensi dari masyarakat multikultural itu ada 7. Yang pertama adalah masalah etnisitas, yang kedua primordialisme, yang ketiga etnosentrisme, yang keempat prasangka dan stereotip, yang kelima kelompok minoritas dan kelompok mayoritas, yang keenam konflik SARA, yang ketujuh ancaman disintegrasi bangsa. Oke anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan mendiskusikan atau membahas tentang masalah etnisitas. Apa sih itu etnisitas, Bu? Oke, yang pertama, etnisitas adalah menuju suatu kelompok tertentu karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, atau kombinasi kategori tersebut pada sistem nilai kebudayaan. Kelompok etnik adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi, yang dalam populasi kelompok tersebut adalah kelompok orang-orang yang mampu melestarikan kelompoknya dan juga berkembang biak dengan baik, kemudian mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya. Kemudian bisa membentuk jaringan komunikasi dan berinteraksi sendiri, kemudian menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi yang lain. Identifikasi kelompok etnik pertama kali biasanya melalui hubungan darah, keturunan. Orang yang mengadopsi nilai-nilai tradisi suatu etnik tanpa ada hubungan darah tidak bisa digolongkan ke dalam suatu etnik tersebut. Tetapi mereka tetap menganggap diri mereka sebagai anggota etnik yang sama dengan orang tuanya, serta tetap diakui sebagai kelompok etniknya. Kemudian yang kedua adalah tentang primordialisme. Apa sih primordialisme? Jadi primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, meliputi tradisi, kemudian adat, kepercayaan, atau segala sesuatu di dalam lingkungan pertamanya di mana dia dilahirkan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi melestarikan budaya kelompoknya. Kemudian etnosentrisme yang ketiga, bahwa etnosentrisme memiliki kecenderungan melihat dunia sebagai sudut pandang budayanya sendiri. Ini kalau dikembangkan nanti akan menimbulkan perpecahan. Jadi kita harus tetap bahwa menghargai, menghormati budaya yang lain. Kita tidak bisa untuk memandang kebudayaan yang lain itu menurut cara pandang budaya kita. Kemudian etnosentrisme memang tidak selamanya negatif, tetapi dalam hal tertentu juga bisa positif. Etnosentrisme juga berfungsi mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Kemudian saat konflik dengan bangsa luar, etnosentrisme akan sangat menjadi sebuah kekuatan untuk saling dukung satu sama lain. Kemudian prasangka dan stereotipe yang keempat, yaitu prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif. Kita tidak boleh berprasangka. Okelah, kita berprasangkanya adalah berprasangka baik. Karena apa? Kalau kita berprasangka negatif, kita akan menimbulkan salah sangka terhadap orang lain. Dan ini yang harus kita hindari karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian stereotipe ini berkaitan dengan konstruksi image, pembentukan image yang telah ada dan dibentuk secara turun-temurun melalui sebuah sugesti. Tetapi stereotipe ini kadang-kadang tidak selalu negatif, tetapi juga ada beberapa hal yang positif. Kalau kita berprasangka baik, kemudian stereotipenya yang positif, ini akan sangat bagus untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan juga
tetap dalam proses penguatan wawasan kebangsaan. Kemudian kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Kelompok minoritas adalah kelompok yang di situ jumlah anggotanya sedikit, sedangkan kelompok mayoritas anggotanya banyak. Antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas itu harus saling menghargai dan juga menghormati. Karena nanti kalau tidak saling menghargai dan menghormati, itu akan terjadi sebuah penindasan. Otomatis yang merasa mayoritas akan menindas kelompok minoritas. Kemudian konflik SARA. SARA adalah konflik suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Ini sangat riskan dan juga rentan sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Antara lain adalah konflik sampai, kemudian konflik di Ambon, kemudian konflik antara jamaah Ahmadiyah dan juga jamaah yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, konsekuensi dari masalah multikultural itu apa? Adanya nanti adalah ancaman disintegrasi bangsa. Kalau masing-masing dari suku, agama, ras, dan juga antar golongan tidak saling memahami, kemudian tidak saling bertoleransi, kemudian tidak menghargai budaya yang lain, itu akan menjadi sebuah disintegrasi bangsa. Apalagi misalnya nanti kemudian terjadi prasangka dan juga stereotipe yang negatif dan sebagainya, ini akan sangat riskan dan rentan sekali. Cara menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yang pertama adalah bangga dengan kebudayaan daerah sebagai bagian budaya nasional. Kemudian kalian juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Dan jangan lupa menghormati budaya daerah lain. Dan juga alangkah bagus, juga senang kita mempelajari budaya daerah lain. Sedangkan apa sih dampak positif dari keragaman budaya? Kita akan melihat dampak positifnya. Yang jelas adalah meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, menguatkan wawasan kebangsaan Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian aset kekayaan budaya nasional, kekuatan ekonomi dari sektor pariwisata. Kemudian strategi meningkatkan efektivitas komunikasi lintas budaya. Yang pertama, pahami diri sendiri, know yourself. Yang kedua, sediakan waktu, take time. Kemudian penggunaan bahasa yang sama. Apabila kita ketemu dengan dari suku yang lain, kita tidak bisa berkomunikasi dengan masing-masing bahasa kita gunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian perhitungan, setting. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi setel kalian harus bagus. Tumbuhkan kemampuan umpan balik, feedbacknya. Kembangkan empati terhadap budaya yang lain, terhadap orang lain. Perhatikan kesamaan dari budaya yang berbeda-beda. Kita lihat persamaannya, jangan kita lihat perbedaannya. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Kemudian tanggung jawab etis dalam komunikasi. Silakan anak-anak nanti ada tugas mengidentifikasi wujud keragaman budaya Indonesia. Kalian isi di situ nomor 1 dari sampai nomor 15. Boleh silahkan kalian tambahkan kalau kalian pengen mencantumkan misalnya ada 20, 30 suku bangsa dan sebagainya. Dan lagu daerahnya apa, tarian adatnya apa, rumah adatnya apa, senjata tradisional apa, makanan tradisional apa. Ibu tunggu tugasnya. Referensi yang Ibu gunakan atau daftar pustakanya. Terima kasih. Ini adalah yang saya cantumkan ucapan terima kasih dari berbagai sudut negeri di Indonesia. Ada yang dari suku Jawa, matur nuwun. Tidak hanya matur nuwun saja dari suku Jawa, ada Jangkep Parian. Kemudian dari Sunda ada hatur nuhun, kemudian ada dari Madura, matur segelangkung, dan sebagainya. Ini adalah sebuah cerminan dari masyarakat multikultural dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Sekian dulu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.